bangkit berdiri, kita mau senam dulu bentar. Coba ya ikuti gerakan Kak Michelle ya, tangannya dipegang semua. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, sudah segar ya. Adik-adik sekarang ambil posisi berdiri, jaga jarak dengan kakak adiknya yang lain. Kita mau nyanyi satu lagu yang gerakannya heboh. Semua ikut Kak Michelle ya gerakannya. Semua tutup mata, lipat tangan. Walaupun Kak Michelle nggak bisa lihat, tapi ada Tuhan loh yang lihat. Jadi adik-adik jangan lirik-lirik kiri kanan ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena tahun ini 2021 kita semua masih bisa ikut sekolah minggu. Meskipun hanya di rumah, meskipun lewat layar HP, televisi, tapi hati adik-adik, hati guru-guru mau memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati sekolah minggu hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Wah, masih berdiri kan semua? Kita mau nyanyi satu lagu lagi. Karena tahun ini kita sangat bersyukur kita bisa melewati 2020 dan sekarang masuk 2021. Kenapa? Karena Tuhan sayang sekali sama kita. Tuhan pengen adik-adik tahu bahwa adik-adik ini spesial, adik-adik itu berharga. Kita mau nyanyi satu lagu, Aku Istimewa.
capek nih. Tapi adik-adik tenang. Setelah ini kita mau dengarkan firman Tuhan. Jadi jangan capek dulu, malah harus makin semangat. Kenapa? Karena ada satu buku yang memberitakan sukacita, memberitakan kebenaran, memberitakan tentang Tuhan Yesus. Kita mau nyanyi satu lagu. Adik-adik, Kak Michelle sudah pernah bawakan ini, judulnya Alkitab Buku Terindah. Kalau adik-adik yang masih ingat, Kak Michelle minta untuk nyanyi paling keras. Kalau yang sudah lupa, kita belajar lagi sama-sama, oke? Boleh ngambil sikap yang paling manis, yang paling sopan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, selamat pagi adik-adik. Nah, kita jumpa lagi ya. Nah, hari ini Kak Erika mau bercerita satu tokoh Alkitab ya. Nah, kitabnya itu ada di Kitab Rut. Jadi kira-kira Kak Erika mau cerita siapa tokoh Alkitabnya? Hah? Siapa? Oh, oke ya. Karena dia Kitab Rut, jadi Kak Erika mau cerita tokoh Alkitabnya namanya ada Rut juga ya. Nah Rut itu dia tuh orang dari bangsa Moab ya. Siapa tuh bangsa Moab? Bangsa Moab itu adalah bangsa yang menyembah berhala. Ya, terus setelah itu, nah Rut itu punya ibu mertua namanya Naomi. Nah, Naomi tadi kan punya anaknya laki-laki ya, anak laki-lakinya tuh menikah dengan Rut seperti itu. Nah, setelah 10 tahun mereka tinggal di Moab, nah terus habis itu suaminya Rut itu meninggal. Kasihan ya adik-adik ya, sedih gitu ya. Terus setelah itu, nah Naomi sama si Rut ini tadi dengan satu lagi ya. Jadi ibu Naomi itu punya dua menantu, satu itu namanya Rut, satu itu namanya Orpa ya. Dua-duanya ini orang Moab. Nah, terus setelah suaminya dua orang ini tadi sudah meninggal semua, suaminya ibu Naomi juga meninggal juga ya. Nah, si ibu Naomi itu bilang sama Rut sama si Orpa, oh iya Rut, oh iya Orpa, kalian kembali aja gitu, kalian kembali aja ke keluarganya kalian. Saya mau kembali ke Bethlehem, mau kembali ke tanah kelahiran saya di sana. Terus, nah ya, karena ada dua orang ini tadi, jawabannya berbeda dong. Yang si Orpa, dia kembali langsung sama keluarganya ya, dia langsung kembali. Dan si Rut, nah Rut ini tadi nggak tega, masa ya aku tinggalin ibu Naomi ya gitu. Terus akhirnya Rutnya ikut sama ibu Naomi, dia pergi kembali ke Bethlehem. Nah kita memulai ceritanya Naomi dan Rut ini di Bethlehem. Nah, gimana sih kehidupannya mereka di sana ya? Jadi mereka berangkat ke Bethlehem tadi
bukan dengan harta yang banyak, nggak bawa kambing, nggak bawa domba, atau bawa lain-lainnya ya. Jadi mereka dalam kondisi yang miskin ya, berkekurangan gitu. Nah, Naomi ini tadi karena dia adalah wanita yang baik hati, nah dia harus menghidupi si ibu Naomi ya. Pokoknya si ibu Naominya udah tua nih ceritanya. Nah, terus setelah itu Ruth itu cari-cari kan untuk biar bisa makan setiap hari. Nah, dia pergi ke ladangnya si Boas. Nah, tunggu ya, belum selesai. Nanti kakak ceritakan lagi yang Boas. Nah, dia pergi ke ladangnya si Boas. Dia ngambilin apa? Ngambilin gandum yang jatuh-jatuh. Jadi kok misalnya ada orang nih ya panen gandum, ya, dia disabitkan gandumnya. Nah, kan tidak mungkin langsung kok disabit gini langsung utuh semua kan keangkat sama tangan kan nggak mungkin. Pasti ada yang jatuh-jatuh ya. Misalnya aja kalau saya bersihin rumput kan nggak mungkin ada rumput yang langsung keambil semua ya. Pasti ada yang ketinggalan, digunting-gunting ketinggalan rumputnya ya. Nah itu, Naomi, Ruth-nya tadi itu ngambil yang jatuh-jatuh tadi supaya mereka bisa makan. Nah ya, kakak hari ini bawa gandumnya. Biasanya nih kakak kalau misalnya lihat ladang gandum ya, cuma ada di iklannya Coco Crunch, terus disiram coklat ya, terus jadilah Coco Crunch ya, enggak ya ternyata. Ya, nah ini kakak bawa yang asli, tapi dia sudah kering sih, bukan yang masih baru dipanen ya. Coba dilihat. Kelihatan nggak? Kelihatan ya, ada biji-bijinya ya, kelihatan banget ya. Nah, ya kayak gini. Ya, bentuk aslinya gandum ya. Nah, jadi Naomi itu tadi ambilin sehelai-sehelai ini yang jatuh di bawah, dikumpulin. Nah, setelah itu si Boas yang punya ladang datengin kok tadi Naomi yang ngambil ya, yang ngambil Ruth ya. Nah, terus habis itu si Boas tuh datengin si Ruth karena dia lihat kok dia ngambilnya jatuh-jatuh ya gitu. Terus dia bilang, oh iya Ruth, kamu boleh datang ke ladangku. Setiap kali orang panen gandumnya tadi, silahkan kamu ambil semua yang jatuh ya. Si Boas ini berarti dia adalah pemilik ladang yang baik hati ya. Dan dia tahu kehidupannya si Ruth ini kekurangan. Nah, karena Ruth itu tadi setiap hari itu dia datang ke ladangnya si Boas, dia tetap ambilin yang jatuh-jatuh ya, dia kumpulin semua. Berarti dia setia selama pekerjaannya ya. Dia tetap mengulangi pekerjaan yang sama setiap hari ya. Biasanya kita kalau misalnya mengulangi pekerjaan yang sama setiap hari, lama-lama kita bosan. Tapi ternyata Ruth tidak ya. Dia tetap setia dengan pekerjaannya. Nah, karena si Boas ini melihat, wah Ruth ini tadi orangnya setia dalam pekerjaannya. Nah, akhirnya Boas tadi mengambil si Ruth itu menjadi istrinya ya. Dan Ruth mempunyai kehidupan yang lebih baik ya. Dia tidak berkekurangan lagi. Ya, sama seperti tahun ini ya. Coba kita lihat. Waktu masih awal Januari ya. Terus kita masih baik-baik saja ya. Kita masih melakukan aktivitas yang normal. Ya, kalau Kak Erika bekerja, kalau adik-adik bersekolah, mama papanya adik-adik bekerja semuanya ya. Setelah itu bulan Februari, masih normal-normal aja ya. Setelah masuk di bulan Maret, wah boom ya, ada berita kalau ada virus corona ya, dia sudah masuk di Indonesia. Langsung semuanya ya berubah. Langsung sekolah jadi online ya, kerja, ada yang kerja di rumah jadi online juga. Itu ada beberapa orang yang jadi kehilangan pekerjaannya. Terus yang biasanya orang-orang yang bekerjanya itu di bidang ini jalan-jalan ya, tour, travel, pariwisata, dan itu semuanya jadi berhenti karena kita harus menjaga jarak ya, tidak boleh kayak berkerumun gitu ya, nggak boleh gerombolan gitu bareng-bareng gitu, nggak boleh ya. Nah, dari situ kita kan mengalami perubahan dalam hidupnya kita, kayak langsung gitu ya, dari yang normal tiba-tiba langsung wah kita harus di rumah aja gitu.
semua jadi online gitu kan. Kita harus menyesuaikan yang baru. Nah, sama seperti kehidupannya si Ruth ini juga ya, dia sudah ditinggalin sama suaminya juga. Udah gitu papa mertuanya juga meninggal. Waduh ya, hilang semua. Jadi mereka berubah kehidupannya. Jadi berkekurangan dan akhirnya mereka pindah ke Moab tadi. Karena mereka kelaparan ya, kalau misalnya nggak pergi dari tempat itu mereka jadinya kelaparan gitu, seperti itu. Nah, dari kejadian ini tadi Ruth sudah mengalami banyak kejadian yang menyedihkan ya. Nah, kita samakan dengan tahun 2020 kemarin ya. Itu juga menyedihkan sekali sih ya. Jadi tiba-tiba kita nggak bisa ketemu sama teman kayak gitu. Terus ketemu sama guru juga nggak bisa, semuanya lewat di layarnya laptop, layarnya HP ya. Tapi jangan khawatir ya, karena tadi Ruth itu setia sama pekerjaannya dia ya. Tuhan memulihkan kehidupannya Ruth ya. Dia bertemu sama Boaz, dia menikah dengan Boaz, menjadi istrinya Boaz, dan dia punya hidup yang lebih baik ya. Dia punya hidup yang lebih cukup ya. Jadi jangan khawatir, Tuhan bisa memulihkan kehidupan kita. Jadi tidak selamanya kita akan mengalami hal seperti ini ya. Kita pasti bisa melewati ini semua dan kita bisa kembali dalam aktivitas yang normal. Kita bisa ketemu sama teman-teman lagi, guru di sekolah, bisa kumpul lagi sekolah minggu di tempat ini ya. Bisa nyanyi lagi, kita bisa mendengarkan firman bersama-sama. Ya, itu pasti akan terjadi ya. Kita punya harapan untuk itu semua. Oke, adik-adik, tetap setia sama Tuhan ya. Tetap ikut ibadah, tetap belajar dengan baik. Jadilah anak Tuhan yang baik. Oke, mari kita berdoa semuanya. Buka tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan, kami telah mendengarkan salah satu tokoh Alkitab, yaitu Ruth. Tuhan, kan berterima kasih bahwa ada tokoh Alkitab yang masih setia kepadamu di saat hidupnya sedang mengalami kesulitan. Tuhan, biarlah kami juga sama seperti Ruth. Kami bisa memiliki harapan untuk punya kehidupan yang lebih baik. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan memulihkan kondisi ini supaya kami bisa beraktivitas normal kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke. Halo adik-adik, sebentar lagi Sekolah Minggu Samuel akan berulang tahun yang ke-34 loh. Untuk merayakannya, kakak mau mengajak adik-adik semua untuk ikutan lomba menghias face shield. Siapa nih yang sudah pernah melihat atau memakai face shield? Ini namanya face shield. Fungsinya untuk melindungi wajah kita dari debu yang ada di udara. Apalagi dalam situasi pandemi seperti ini, selain menggunakan masker, face shield juga penting loh untuk dipakai sebagai perlindungan tambahan dari virus corona. Adik-adik bisa menghias face shield ini semenarik mungkin, seperti punya kakak ini. Tapi kakak yakin punya adik-adik nanti pasti lebih keren-keren lagi. Setelah dihias, adik-adik bisa berfoto dengan menggunakan face shield-nya dan mengirimkan hasil fotonya ke kakak-kakak sekolah minggu mulai hari ini sampai Jumat tanggal 15 Januari jam 6 sore. Foto dengan face shield yang paling menarik akan mendapatkan hadiah loh. Pemenangnya akan diumumkan di acara Samuel Meet and Fun via Zoom tanggal 17 Januari jam setengah 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kita akan sama-sama pakai face shield ini juga di acara Zoom nanti. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Sampai jumpa minggu depan. Wah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah belajar jadi anak yang baik. Kita sudah belajar bahwa Tuhan Yesus sayang sama adik-adik, sama guru-guru, sama semua orang. Kita mau nyanyi satu lagu tentang pengorbanan Tuhan dan juga cinta Tuhan buat kita. Nah, adik-adik, sebelum nyanyi Kak Michelle punya dua pengumuman. Yang pertama, adik-adik yang mau kasih persembahan boleh tetap menggunakan kotak yang sudah dibuat beberapa bulan yang lalu, atau bisa minta papa mama bantu transfer ke gereja. Nomor rekeningnya nanti bisa tanya papa mama, biasanya muncul di ibadah hari Minggu.
Yang kedua, adik-adik, minggu depan kita akan ketemu lagi Zoom meeting. Acaranya meriah sekali, jadi Kak Michelle mau kasih challenge buat adik-adik. Jangan lupa bawa topi, bukan topi kayak gini, tapi topi ulang tahun yang segitiga, yang ada gambar-gambarnya. Nah, itu dipakai ya. Kenapa? Karena kita mau merayakan ulang tahun sekolah minggu. Acaranya ngapain? Harus ikut berarti minggu depan. Nanti Zoom-nya minta di grup kelas masing-masing ya. Sekarang kita mau tutup ibadah kita. Kita mau nyanyi lagu yang warna-warni, yang kuning, tit, hitam, tit, terus merah, putih, hijau. Nah, adik-adik sudah tahu kan lagu apa? Musik. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kita semua boleh belajar tentang firman Tuhan, tentang cinta Tuhan, tentang kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa biarlah melalui sekolah minggu hari ini kita semua bisa menjadi anak-anak yang lebih oke lagi untuk Tuhan. Setelah ini kami mau melanjutkan aktivitas, biar Tuhan yang tetap pimpin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Sampai jumpa minggu depan.